Bulan ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita mengenai pertumbuhan rohani kita yang diambil dari buku Spiritual Check Up. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi ciri-ciri orang yang peka terhadap kehadiran Tuhan? Hidup dia jalani dengan tenang, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, dan juga keputusan-keputusan yang diambil bijak. Yang suka membaca firman Tuhan, yang sering berdoa, dan hidupnya seolah tanpa beban, karena tahu Tuhan ada selalu bersama dia. Orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, tekun berdoa, dan seorang teladan dalam Tuhan. Yang kalau kaget atau latah, ngomongnya itu Tuhan, bukan yang lain. Dia tahu isi firman Tuhan, dan juga dia pasti orang yang selalu berdoa, karena dia ingin menjaga komunikasi yang baik dengan Tuhan. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih caranya supaya kita bisa peka terhadap kehadiran Tuhan? Tentu dengan membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui saat teduh, dan juga mengikuti kehendak-Nya. Yang sering membaca firman Tuhan, yang sering melakukan saat teduh, doa, pokoknya yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tekun bersekutu dalam Tuhan, dan selalu belajar serta memahami firman-Nya. Sering-sering ngobrol sih sama Tuhan. Dia akan selalu mengandalkan Tuhan dan akan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sejauh ini, kira-kira apa sih yang membuat Bapak Ibu Saudara menjadi peduli terhadap sesama? Melihat orang tersenyum, dan juga kasih Tuhanlah yang mendorong saya untuk peduli dengan sesama dan juga untuk menolong mereka. Untuk saya sebab akibat. Jadi seandainya jika ada orang yang datang, entah itu secara real atau virtual, meminta tolong kepada saya, itulah saatnya saya tahu kalau Tuhan sedang mengetuk pintu saya dan membantu orang tersebut dalam satu hal. Membangun kesadaran atau keinginan dari dalam diri kita sendiri dulu. Habis banyak gitu pengalaman kesusahannya, jadi tahu rasanya susah, dan itulah yang mendorong mau menolong orang-orang yang susah itu. Kewajiban sebagai umat manusia. Jadi kalau misalnya kebetulan ada yang membutuhkan pertolongan dan saya bisa bantu, pasti saya akan terdorong. Jika begitu, bagaimana Bapak Ibu Saudara menyalurkan kepedulian Bapak Ibu Saudara terhadap sesama-sesama yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara? Biasanya sih dengan memberikan nasihat atau motivasi kepada teman yang bermasalah, dan juga saya akan bantu mereka dengan apa yang saya miliki. Biasanya sih dengan memberikan uang, perhatian, kata-kata penghiburan, dan tapi lebih sering kata-kata penghiburan dan doa sih. Sering membangun komunikasi dan membantu apabila diperlukan. Kirim makanan. Semua orang suka makan dong. Pasti bahagia. Dengan cara menawarkan bantuan atau favor, atau ya menyodorkan bantuan dengan bertanya, kayak kalau misalnya dia kelihatan kesulitan, kita tanya apakah dia bisa saya bantu, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu harapkan dapat berubah di dalam dunia ini? Ingin bisa mengubah pemikiran manusia, khususnya dalam hal keegoisan, ketamakan, keinginan akan uang, dan juga akan kuasa. Adam dan Hawa tidak melakukan dosa dan menaati Tuhan, sehingga dunia menjadi lebih baik. Merubah semua hal yang buruk menjadi baik. Perbedaan derajat manusia. Kedamaian hati dan kerukunan manusia.
Dan yang terakhir, jika Bapak Ibu Saudara dapat membawa sebuah perubahan ke dalam dunia ini, kira-kira usaha apa yang dapat Bapak Ibu Saudara lakukan untuk memenuhi perubahan tersebut? Saya ingin mengubah dunia menjadi history maker dengan cara yang positif. Pertama-tama membangun bisnis dulu, lalu membuat sebuah foundation atau wadah untuk dapat menghidupi dan membiayai sekolah khususnya untuk anak-anak yang kurang beruntung. Membuka banyak pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan juga mendirikan sekolah-sekolah. Karena kalau saya pribadi, saya lihatnya adalah akar segala kejahatan itu adalah uang, karena tidak bekerja, perut lapar, lalu juga kurangnya pendidikan atau kurang bijaksana. Membagikan hal-hal yang positif dan membantu sesama. Membuka lowongan kerja buat orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan, dan membatasi sih kekayaan orang yang teramat kaya. Untuk mengubah dunia ya susah sih, cuman mungkin kita bisa jaga dengan menjaga kerukunan antar umat manusia. Jadi misalnya kayak kita saling membangun sesama kita atau teman kita. Lalu kalau misalnya ada salah atau kurang, kita beritahu, kita ajarkan. Dan juga kita bisa untuk mencegah hal-hal negatif seperti menjelekkan teman kita dengan tujuan untuk menjatuhkan mereka. Jadi ya, kalau kita punya mengupayakan kedamaian di hati kita dan juga untuk mengupayakan kedamaian sosial semuanya, mungkin dunia bisa lebih baik. Ya, mudah-mudahan. Pada bulan ini kita akan bersama-sama merayakan Hari Paskah. Kita juga akan membahas mengenai kehadiran Tuhan, kepedulian kita terhadap sesama kita, dan kesukaan kita menjadi mempelai Kristus. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menyiapkan dan membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah.